berdiskusi yang sehat, baik dengan ucapan juga baik dengan gestur tubuhnya. Apa sih? Loh, kenapa terkejut Kak Nora? Merasa Ikutin aja. memang? Oh, ikutin aja lah, langkah soalnya langkah. Oke. Siap, silakan. Memangnya seperti itu, gestur tubuh seperti itu nggak mengejek itu? Sebenarnya ya, saya dari tadi hanya mengikuti saja, mengikuti. Tapi kalau melihat gestur tubuh kalian yang sudah jelas-jelas mengejek, itu diskusi yang nggak sehat itu. Nah, seperti Kak Nora itu. Itu lagi gestur tubuh. Kalau judulnya diskusi, nggak seperti itu gestur tubuhnya Kak Nora dan Bang Farouk. Jadi kayak mana lagi Dinda? Aku udah gini loh, udah lipat tangan aku kayak gini loh. Nah, introspeksi diri masing-masing aja lah. Apa sih aku olahraga loh? Nora. Oke, ya udah. Gestur tubuh saya diam. Oke, silakan. Aku kasih kesempatan Anda bertanya. Silakan, mau bertanya apa? Saya nggak bertanya, saya hanya mengikuti Komal ini dari beberapa menit yang lalu. Saya Kristen ya, puji Tuhan saya Kristen dan akan Kristen sampai seumur hidup. Dan nggak ada saya juga dulu ngomong kayak begitu Kak. Saya akan Kristen sampai kalau seumur namanya hidup. diskusi, Ya, tapi ternyata nggak diskusi juga. itu yang sehat gitu loh. Nggak menunjukkan Apa sih? gestur tubuh yang mengejek seperti itu. Saya ngejek apa sih? Coba ya, gestur tubuh Oke. Kak Nora itu nggak mengejek itu namanya. Aku pemberkatan loh. Ada yang nyawer saya pemberkatan. Kok gimana sih? Kan kau bilang diberkati kau Bang Nggak Rumah. mesti juga Diberkati Don Bosco. dilakukan seperti itu, gestur tubuh yang mengejek, menghina seperti itu. Kak Nora kan Saya udah pemberkatan. Kenapa dengan kau? Kenapa kau marah kalau nggak suka kotoran? Nah, contohnya saja seperti itu udah menghina namanya dengan kata-kata seperti itu udah menghina gitu Diberkati loh. anak-anakmu, diberkati Kenapa, Kak Nora? istrimu, diberkati Kak Nora cucumu, apa? diberkati Ada keturunan, kepahitan waktu diberkati di Kristen, semua. Kak? Ini, kenapa? Nggak suka kau? Silakan Aku aja tetap untuk mengejek dengan gestur tubuhnya, nggak apa-apa. Biar kita lihat dulu dari bawah dan kawan-kawan dari bawah. Silakan bawah? aja mengejek dari gestur tubuhnya. Jangan semua dari bawah. Diberkatilah kau Bang Afi Ahmad. Kami kayak begini kalau diberkati kami begini. Diberkatilah istrimu, diberkatilah tetanggamu sebelah kiri Bang Afi. Hidupmu akan jadi berkat buat orang lain. Semoga setiap usaha dan pekerjaanmu akan dijamah-jamah, akan dirabah. Panjang kali tuh. Membuah Panjang kali tuh. roh yang baru. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk jadi berkat. Jangan Gestur apa yang bagus kalau seperti Kak Nora buat itu? Coba kawan-kawan ini bawah. Apa sih kok nggak Elis nggak kenal sama aku Elis? Nggak ada jadi apa-apa. Introspeksi diri aja dulu secara jujur. Gestur tubuh Kak Nora itu gestur tubuh yang mengejek kan? Aku pemberkatan. Bapak di atas segala bapak dale kami, Ito Farouk mengatakan pemberkatan sekarang harus baru. Nah, diberkati kau Kak Linda, diberkati suamimu, anakmu, bapakmu, mamamu. Ye, diberkati ye. La, ye. Saya bukan baper, teman-teman. Diberkati kau Saya Bang bukan Rumban. baper, tapi itu Diberkatilah real. di nenekmu, Real. cucumu, Mungkin Kak Nora ini cicitmu, ada kepaikan nenekmu, semasa kakekmu, dia kecil, sehingga dia mualah. Dan ini diungkapkan ketika dia komal seperti ini, dia diungkapkannya dengan gestur Loh, tubuhnya. Kak Elis. Aku pemberkatan. Ada Kalian yang saudara suka kita gaya yang Kak kasih Nora berkat, itu, aku harus kasih itu berkat. karena kalian memang se-circle sama dia kan? Wah, kenapa sih Kak Eli? Kak Eli mau diberkati juga? Iya. Kak Eli mau Kawan-kawan yang suka diberkati? gaya Kak Nora itu memang se-circle ya kan? Suka gaya yang mengejek, Apa sih? dengan gestur tubuh, ya kan?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku pemberkatan loh Elis, kakak sayang, aku pemberkatan. Kalau pemberkatan itu nggak usah dengan gestur tubuh yang mengejek seperti itu. Oke, coba ada yang mau melempar lagi, saya pemberkatannya agak berbeda, nggak apa-apa ya Bapak di atas segala Bapak Dale ya. Nggak berbeda ya. Aku udah Berbeda sesak ya? napas dulu itu dari tadi udah sesak napas dulu. Ini agak berbeda Bang Rumbe. Dan kalau kalian sebutkan kasih itu, nah salah satu contoh kasih ya, maaf ya Kak Nora dan Bang Faru, mungkin kalian udah tahu semasa kalian kasih itu salah satu itu contohnya Nah melepaskan sekarang nggak, tadi kan ada pengampunan. aku udah pemberkatan menurut muka Kasih yang kalian lecehkan seperti itu, bukan. Hah? Hah, sih. Jadi kasih yang kayak gimana? Jangan diutarakan dengan kasih ini, kasih yang negatif enggak. Contoh kasih ya. Kalau contoh kasih itu misalnya seperti ini nih. Oh, Kalian tahu itu. Tadi kau yang bilang kasih sperma. mengejek saya. Begini Kau Elis, itu. gitu ya. Nah, Kau itu. kasih saya itu, dengar dulu. Kasih saya itu, Kau itu. saya langsung melepaskan pengampunan sama kalian, enggak kepahitan. Itu karena satu kasih. Itu Untung dilanjutkannya. Untung dilanjutkannya. Jangan dikasihkan dengan kata-kata kasih begini, kasih begitu, nggak seperti itu. Kalian kasih tahu itu semasa kalian pasti di Kristen kan. Jangan seperti itu. Diberkati kau Nah, bang. Hilang dia. Udah sabar awak lu. Udah sabar ngadapinya. Turun juga lu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Gestur tubuh. Kenapa dengan gestur tubuhku? Orang pemberkatan pun dia marah. Habis sih. Sungguh aneh tapi ada. Lihat si dia. Jeng jeng jeng. Katanya Tuhan tak bercelana tanpa busana. Ramai kali grupnya. Cair dong, diberkatilah kedua orang tuamu bang dan bosku, diberkatilah istrimu, diberkati anak-anakmu, diberkati tetanggamu, diberkati cucumu, hidupmu dan hidup keluargamu akan jadi berkat buat orang lain sehingga berbuah menghasilkan buah Baul adalah insan yang pendosa yang tak Itu, naik lagi dok. Kenapa kalian Itu, turunkan gestur saya tubuh. tadi? Nah, siapa yang turunkan dia? Nggak ada yang boleh turunkan dia. Saya nggak turun sendiri, kalian turunkan saya kan? Kenapa kalian turunkan saya? Tadi pemberkatan mungkin mental sama kakak. Itu diam. Ya. Tadi pemberkatan loh saya Kak karena nggak tahan Elis. mendengar percakapan saya. Saya tahan kok. Cuman begini. Ya. Jadi Kakak kenapa diturunkan? tadi enggak, tunggu dulu Kak. Kakak punya aura tidak tahan waktu saya ada pemberkatan. Akhirnya mental Kakak. Nah, itu salah satu contoh mengejek. Itu diskusi yang nggak sehat. Kan kalau pemberkatan nggak belum ada sehat. diskusi Kak. Itu diskusi nggak sehat. Awal diskusi nggak sehat seperti itu. Saya kan di sawer ada pemberkatan. Ya saya balaslah pemberkatan. Masa di gereja aja boleh? Itu Di sini kan diskusi juga nggak sehat, boleh. Kak Nora, yang tersayang, yang tercinta, yang terkasih. Itu diskusi nggak sehat. Wah, langsung kenapa ketawa? Setuju aku. Dia pakai kacamata waktu dia pakai kacamata yang dikasih sama gondrongku gitu loh. Bapak Saya nggak pintar turun sendiri tadi. Kenapa sih kalian turunkan saya? tolong moderator, saya ingatkan moderator ini saya serius, jangan ada yang turunkan Kak Elis. Dia orangnya baik karena dia suka pemberkatan. Jadi Kenapa, gini ya Kak? Kak Lanjut Nora. Kak Elis. Dan teman-teman yang Bang Black, lagi di jujur dulu bawah. Bang Black.
Suara saya dengar nggak? Jelas nggak? Jelas. Jelas. Gini ya, Ya. kalau kalian angkatkan diskusi kasih, bukan maksudnya kasih dalam arti yang negatif, bukan. Salah satu Oh, contoh tadi Topan kasih. bilang kasih sperma, itu makanya. Nah, itu Ya, salah aku juga satu udah contoh bilang nggak kasih yang boleh tidak ngomong kayak benar. gitu. Aku udah Ya. bilang nggak boleh ngomong kayak gitu itu. Kalau mau bilang kasih air mani, jangan sperma, gantilah. Mungkin untuk iya. Itu salah satu contoh yang mengejek itu. Kenapa? Mengejek. Kak Nora pasti tahu. Karena Kak Nora Tahu dulu, lah. zaman dulu pasti waktu masih di Kristen pasti tahu Kristen itu kan. Karena pernah Iya, masuk suka Kristen, ngasih-ngasih. kan? Artinya kasih itu ketika kalian mengejek saya seperti ini, saya justru kasihan melihat kalian. Bukan benci. Oh, berarti kasih itu kasih kasihan. Ya kasihan karena kalian menghina gitu loh. Kalian Menghina yang perlu siapa, sebenarnya Kak? kalian sebenarnya perlu diberi pencerahan supaya betul-betul bertobat. Oh, Kak, kami menghina siapa, Kak? Loh, kalian Loh, introspeksi diri sendiri aja. Kalian menghina siapa? aku dengar Kak, dari tadi kami tidak ada menghina Kak. Cuman memang saya dengan Ito Faruk itu saling ngomong tentang gondrong Ini Kak saya Nora, Kak. dengan gestur tubuh kalian itu, coba dulu introspeksi diri. Saya ini Dengan pemberkatan gestur loh tubuh Kak. kalian itu, Setiap kalian ada merasa- saudara saya mengasihi, saya merasa berkati, menghina atau enggak? Merasa menghina atau diberkati, diberkati. Salah saya apa? Sudah, Kak Nora pasti di lubuk hatinya yang paling dalam itu tahu pasti itu gestur tubuh yang menghina. Kenapa? Kak Nora itu tahu bahwa kasih itu bukan seperti itu. Di lubuk hati yang dalam si Nora ada nama si Gondrong. Buka aja nggak percaya. Belah itu juga ada nama Gondrong. I love you. Di lubuk hati dalam si Nora. Ah itu berarti mungkin ada kepahitan di waktu Kristennya. Ada kepahitan Enggak, tuh bagaimana? oke. Saya kasih tahu ya. Nah, saya kasih tahu ya. Kepahitan saya begini. Kan Ya, kemarin coba silakan. ya. Oke. Saya ini kan ceritanya kita kesaksian. Izinnya Ya, itu ya silakan. kesaksian ya. Iya, kesaksian. Kepahitan saya begini. Waktu itu kan saya Pakai nangis nggak? Pakai nangis nggak? Biar aku siapin tisu. Pakai nangis nggak? Enggak, saya ada tisu. Oh, ada tisu. Ada lanjut. Bawa namaku ya. Jangan bawa namaku. Ingat itu. Ya, kepahitan saya begini, Kak. Waktu itu, Kak, saya kan pernah puasa Ester 3 hari 3 malam waktu itu. Saya ingin mendapatkan satu keajaiban dari Tuhan waktu itu, Kak. Saya berdoa biar Gondrong ini mencintai saya, Kak. Ternyata Gondrong tidak cinta sama saya, Kak. Saya nggak tahu kenapa dia tidak cinta sama saya, Kak. Saya pikir dia itu ternyata dia nggak cinta. Saya sedih loh, Kak. Sedih kali itu Nora. Nora, waktu kamu habis puasa Esther, kamu minum Esteller lah ya Nora ya? Ya Nor? Habis puasa Esther, kau minum Esteller lah ya? Semua yang dibawa tappingnya nangis ya. Itu sedih kali cerita itu Nora. Nora, gondrong mana lagi yang menyakitimu Kak Nora? Harus kalian menangis bikin caption nangis ya. Enggak begini loh, Kak. Kakak tahu kan puasa Esther itu puasa apa kan, Kak? Saya ingin mendapatkan satu keajaiban waktu itu dari Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan, Gondrong, saya cinta kali sama Gondrong. Orang nggak ngerti puasa. Nggak gitu. Puasa Esther itu bukan untuk mendapatkan. Saya Diam dulu kompleks. sangat Diam mencintai kompleks. Itu Gondrong. ceritain sedih Black. Diam kompleks. Orang lagi sedih Black, lagi menceritakan kisah yang sedih Black. Terus saya mendapat jawaban, ternyata Gondrong tidak menyukai saya. Saya tanya, kenapa? Kenapa Gondrong? Saya tanya loh, Kak. Terus tahu apa jawabnya? Kak Nora maaf ya. Saya pikir kenapa? Kalau Kak Nora itu puasa Esther, saya nggak bicara kalau masih ada di. Terus Kak, saya bilang, kenapa si Gondrong nggak suka sama saya, Kak? Saya ambil tisu baru lagi, udah basah itu, Kak. Encik saya banyak kali, Kak. Terus saya bilang, kenapa? Saya bilang gini, Bu Pendeta, kenapa Gondrong nggak suka saya? Dia bilang, Bu Pendeta nggak tahu juga, Nora, kenapa dia nggak suka kau, padahal kau cantik. Kau cantik, kau molek. Auratmu seperti aurat keledai, katanya. Aku udah secantik ini loh, Kak. Walaupun
aku tahu zakatnya seperti zakar kuda. Nggak apa-apa lah pikirku, Kak. Aduh. Tapi ternyata, Kak. Oh, ternyata memang dia tidak suka, Kak. Itu membuat saya patah hati, Kak. Gitu. Gimana Kak solusinya, Nora, Kak? sebenarnya kalian kalau seperti orang-orang kalian ini, kalian adalah orang-orang yang patut dikasihani karena kalian nggak mengikuti jalan kebenaran. Kalian nggak mengikuti jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran, Kak. Jalan Apa kebenaran. itu? Karena Yesus mengatakan begini, Kak. Waktu itu lupa saya membaca Yohanes 17 nomor 3 yang lupa dikatakan oleh pendeta saya. Ternyata hidup yang kekal itu bahwa mengenal Allah itu satu-satunya Tuhan yang benar, Kak. Dan Yesus hanyalah utusan, Kak. Ternyata saya salah sembah, loh, Kak. Saya salah sembah, Kak. Ini bagaimana? Kenapa saya menyembah manusia selama ini, Kak? Tolong saya, Kak. Ternyata saya ini sudah musyrik, Kak. Saya dikatakan kafir, Kak. Pantas itu mengatakan bukan setiap orang yang mau memanggil aku Tuhan. Tuhan katanya ternyata itu tidak mau dipanggil Tuhan. Tapi kenapa kita manggil dia Tuhan, Kak? Bodoh kali kita pun, Kak. Kalau orang menjelaskan saja, kita nggak tahu itu nggak serius. Saya jelaskan masih Semua kata-kata masih yang saya ada keluarkan kan itu dari Bible masih ada kamu, Kak. kaitannya, masih ada gestur mengejeknya. Kau tahu pahit, Kak, kayak seperti minum kopi 5 biji. Apanya, Kak? Gak tahu, Kak. Pahit kali hidup saya dulu, Kak. Pahit, Kak. Saya selalu menangis, Oke, Tuhan. kalau saya ikuti kata Kak Nora, lalu kalau sekarang sudah Kak Nora, mana? Kak Nora, ini Kak Elis ini kenapa sih dari tadi kasihani mulu? Kenapa Ani terus? Kenapa nggak Ana? Karena begini, Dari tadi karena tuh saya Ani, seorang jangan-jangan ibu Ani gembala. kasihani terus. Dari tadi kasih Ani, Elis. kasih Eko, kasih Dio, kasih Nora. Ini Ani mulu disebutnya kasih Ani. Diani kan? Jangan-jangan kau ani-ani, Kak. Jangan kau ani-anian. Dari tadi Ani. Ani-ani kau, Kak. Ani-ani kau, Kak. Kalian ini kasihani, patut Dalam dikasihani. 300 meter. Gila kalian garis. Tetap di kanan. Jadi gini, Kak. Saya memang penuh kepahitan. Satu keluarga saya penuh pahit, Kak. Ternyata saya salah sembah dulu, saya, Kak. Waktu nonton film Yesus disalibkan, saya menangis loh, Kak. Kasihan kali Tuhan saya kok ditampar, Kak. Ampun. Gak tahan saya, Kak. Tuhan saya ditampar. Tuhan saya ditempeleng, ditumbak. Semuanya, Kak, saya tidak tahan. Oh my God, tolong. Bapak lepaskan Yesus. Bapak. Berarti Kak Nora ini belum betul-betul memahami ajaran Kristen itu. Ajaran apa lagi? Ajaran apa lagi yang belum Nora ini nggak pernah jadi Kristen menurut saya sih. Oh, saya jadi apa kemarin? Elis. Dia mengaku Kristen kok dan mualaf. Dia pengakuannya aja. Tapi menurut saya sih nggak. Oh, jadi bukan. Bukan gitu. Enggak. Ya, terus saya menurut kau saya agama apa? Ya saya nggak tahu Mbak. Ya saya nggak ngerti. Gini Bang, ketika saya kau percaya Nora dulu nggak kau Kristen, mengatakan tapi saya bukan. prosetan dulu dia. Saya Ketika percaya kau dulu kalau mengatakan Kak saya Nora bukan ini Kristen, kau harus menunjukkan bukti saya bukan Kristen karena kau nanti akan mengadakan fitnah di situ. Saya percaya Kak Noranya dulu Kristen, saya percaya. Cuman beliau belum memahami itu ajaran Kristen itu bagaimana. Belum memahami betul. Oke. Jadi kalau di sini kalian bilang Kak Nora itu memahami betul ajaran Kristen itu nggak benar. Oke, Karena orang-orang yang sekarang betul-betul coba panggil Kristen, saya satu aja. Woi, dia dangkal nggak akan banget. bisa mengucapkan Dangkal. seperti itu. Nggak bisa. Apa kau bilang black? Sebentar dulu, Bang, Kak Elis. Apa kau bilang black? Apa kau bilang? Apa kau bilang? Enggak, kau bilang apa tadi? Silakan buka mute-mu. Saya pikir Mbak Nora ini kekristenannya dulu tuh masih dangkal ya. Kalau dia ngaku dia dulu Kristen ya. Iya Oke, betul Bang Black. kalau saya dangkal, bapak saya 48 tahun, mama saya 45 tahun baru masuk Islam. Itu kurang, itu dangkal juga. Kalau mainnya di Sungai Kayan, sungai itu dangkal lah. Di laut ke dalam. Mujakasmu, tunjukkan data satu sama saya di mana Yesus menjanjikan masuk surga orang Kristen. Ayo. Kau aja nggak bisa tunjukkan. Karena apa? Yesus tidak pernah mengenal Kristen. Sekarang ku tanya sama kau, Kak Elis.
Kau terangkan sama saya, hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah Tuhan itu benar dan Yesus adalah utusan. Pertanyaan saya, menurut Yesus satu-satunya Tuhan yang benar siapa? Menurut Bible itu, silakan menurut Yesus. Sebelum saya jawab ke situ ya. Jangan sebelum jawab sekarang karena katanya kau bilang saya belum menguasai mengenal Kristen sepenuhnya. Pertanyaan saya cuma satu. Di dalam Yohanes 17 nomor 3, Yesus mengatakan hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah itu Tuhan yang benar dan Yesus adalah utusan. Pertanyaan saya, menurut Yesus Tuhan satu-satu yang benar itu siapa? Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Menurut Yesus satu-satunya Tuhan yang benar itu siapa? Ya Tuhan Yesus lah. Tuhan Yesus jalan kebenaran dan hidup. Itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah Tuhan yang benar dan Yesus Kristus adalah utusan. Menurut Yesus satu-satunya Tuhan yang benar siapa? Gini Mbak, Yesus. Kau diam dulu Black. Kalau kau mau berbicara sama saya, kau pakai BH istrimu dengan kolor istrimu yang berbentuk G-string. Nah, Sudah? Paham kau? Diam kau. Diskusi yang enggak Udah kau jawab saja. Kau jawab saja, menurut Yesus Tuhan satu-satunya yang benar itu siapa? Oke, saya buka lagi di dalam Markus. Waktu Yesus mengatakan, hukum yang terutama itu, hai Bani Israel. Kau dengar dulu. Yesus mengatakan, hukum yang terutama itu, hai Bani Israel, dengarkanlah. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Pertanyaan saya, menurut Yesus, Tuhan yang Esa itu siapa? Tuhan Yesus. Di mana Yesus mengatakan Yesus adalah Tuhan yang Esa? Kenapa? Yang menguasai Kristen, saya atau kau? Gini Kak, gini ya. Jangan gini. Menurut Yesus, kata Yesus kepada Bani Israel, hukum yang terutama itu dengarlah hai Bani Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Pertanyaan saya, Yesus mengatakan Tuhan yang Esa itu siapa? Tuhan Yesus. Esa dalam pandangan Kristen beda dengan Esa pada Tahu. Bergantian Makanya aku kita, bilang, Esa. kepahitanku. Kau dulu Black ini diturunkan. Black, kau pakai G-string dulu kau. Pakai G-string kau. Itu pidong kau tuh diikat dulu baru kau gantung di leher kau. Jangan kau banyak cerita di sini sama saya. Kenapa diturunkan Bang Blacknya? Dia itu laki-laki. Kalau dia mau ikut nimbun sama perempuan, berarti muncung dia kayak emak-emak. Kau pahamilah. Masa pernah suami kau ikut nimbun sama emak-emak? Artinya kalian diskusi kalian ini nggak sehat. Saya sama kau. Saya sama kau. Kami berdua. Yang lain tidak ada ikut campur. Itu namanya sehat. Hatuha, ngapain kau? Itu suamimu. Si Black Mamba tadi suamimu. Si Black itu. Nah, udah mulai kalimat-kalimat yang tidak sehat diucapkan. Saya kan tanya, itu suamimu enggak? Bukan kan? Ya udah, ini kan hatuha antara saya dengan kau. Sekarang begini Elis. Kau bilang katanya, sebentar, kau diam dulu. Dari tadi kau yang ngomong saya jawab. Kau diam dulu. Saya nggak akan saya nggak akan dulu Betina. Kau diam dulu Betina. Betina yang akan menjawab kalau Kak Noranya tolong moderator mute dulu. Dengarkan, saya tidak emosi. Dari tadi saya mengikuti jalan pikir kau. Saya ikuti. Kau tanya, kepahitan apa yang kau alami waktu Kristen? Banyak kepahitan, gak usah kau menipu. Satu, perpuluhan yang tidak ada sebenarnya diterapkan oleh Yesus. Bahkan Yesus tidak pernah mengadakan perpuluhan. Di mana? Perpuluhan itu hanya untuk Bani Lewi. Di luar dari Bani Lewi tidak ada lagi perpuluhan. Terus ngapain diterapkan? Itu untuk memenuhi buncit-buncitnya para pendeta. Itu kepahitan pertama. Kedua, apa? Penyembahan kepada manusia. Makanya saya tanya, Yohanes 17 nomor 3. Saya bacakan di dalam Markus. Yesus mengatakan, Tuhan satu-satunya yang benar, yang Esa itu hanyalah Allah. Kalian menjadikan Yesus. Nah, nampak kali ajaran-ajaran kalian itu dari mana? Dari pendeta-pendeta yang tukang kibul. Makanya saya bilang, itu kepahitan bagi kami yang mualaf dulu. Itu yang kedua. Yang ketiga, penghalalan ketika Allah sendiri mengharamkan makan babi. Ternyata dihalalkan makan B2. Itu akibat apa? Akibat doktrin-doktrin para pendeta-pendeta menyatakan segala sesuatu yang masuk ke dalam mulutmu halal. Berarti tak itu juga halal. Itu kepahitannya. Terus apa lagi? Banyak kepahitan-kepahitan di dalam apa Kristen? Berikutnya apa lagi? Ketika kau mendapatkan suami tukang pukul, ya, tukang pukul, apa solusi dari gereja? Nggak ada. Sabarlah kau Nore. Mudah-mudahan Yesus menjamah suamimu. Biar tidak dia KDRT lagi. Bullshit. Tahu kau? Itulah kepahitannya. Paham kau? Paham? Jadi jangan kau mengatakan kepahitan kami karena kami tidak menguasai Kristen. Kami tidak paham Kristen. Kami paham sekali ketika Yesus mengatakan menyembah hanya kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Dan Yesus mengklaim dirinya hanyalah utusan. Yang menyuruh menyembah Yesus siapa? Hanya gereja.
Ala Bapa, lah Anak, ala Roh Kudus. 3 pribadi menjadi satu hakikat. Dari mana konsepnya itu? Kau tunjukkan data sama saya satu saja. Di mana Yesus mengajarkan Tritunggal? Di mana Yesus mengatakan orang yang mati bangkit itu jadi Tuhan? Hanya Paulus Roma 14 nomor 9 yang mengatakan seperti itu. Makanya kami yang para mualaf ini bukan karena kepahitan seperti tidak terlaksanakan, tidak terwujudnya mimpi kami di Kristen, tidak. Bukan. Karena selama ini kami dibodohin oleh siapa? Oleh gereja-gereja yang dimana Yesus mengajarkan hanya menyembah kepada satu Tuhan yang tidak kelihatan, tetapi gereja mengajarkan Tuhan itu harus kelihatan. Bahkan Tuhan itu berkelamin. Saya tidak mau punya Tuhan yang berkelamin. Saya tidak mau punya Tuhan yang ditampar. Saya tidak mau punya Tuhan yang dicaci maki, yang dihina. Anak saya saja dicaci, saya tampar itu orang. Apalagi Tuhan saya. Paham kau? Itulah kepahitan kami di dalam Kristen. Silakan kau buka muncung kau jawab pertanyaan saya. Menurut Yesus, Tuhan yang benar siapa? Dan Yesus itu siapa? Silakan. Turunkan gaji Bang Faru. Hai bro, diberkatilah ke Bang Mansur. Thank you Bang Mansur. Aktifin YouTube-mu Bang Faru. Silakan. Saya di sini bengkel membuka wajah saya. Kau buka wajah kau. Udah disalib. Yang gambar mic itu dibuka, gambar mic itu ditekan. Kan si Nora salah ngomong, bukan Mucong yang dibuka, mute-nya dibuka. Karena Mucong kau udah kebuka pun nggak kami dengar karena ke-mute. Mute. kan ini Kena si Nora. Kan baru aja dibilang kan. Kena Nora. Bang Faru, Ruman turunkan enggak? Yaudah Elis. Enggak Buka tirungkan ini. iya udah Elis bisa yang gambar mute ditekan. Yang gambar mute, yang gambar mic Mbak Elis. Yang gambar mic Mbak Elis kan ada di HP-mu, gambar mic ditekan. Mbak Elis, yang gambar mic Mbak Elis. Nanengel doho. moderator di Gambar mic. moderator coba cek di bawah itu Nora minta naik lagi enggak. Udah diundang itu dia si Elis itu untuk buka mic, dia nggak mau buka micnya. Tekan nyalakan. Yang gambar mic tekan nyalakan. Kak Elis itu sudah diundang tuh Kak Hesti. Dia malah buka Elis, celana. iya Bang Dio. Makanya ditekan nyalakan. Buka mic. Kau kan jadi undang Elis. Tekan nyalakan tekan. Buka celana pula dia di situ. Aduh, bukan buka celana loh. Ustaz, ini nggak anti rungkat Ustaz. Oh iya maaf. Mungkin dari Elis, kan kamu udah dibantu itu kan, udah dibantu. Tekan nyalakan, ada kata nyalakan itu ditekan. Kalau dibantu sama moderator hidupin mic, ada kata nyalakan. Tekan Elis, tekan. Onde mandi. Itulah kalian kan main TikTok aja longor. Kayak mana mau bahas ketuhanan Elis? ini Teman-teman Main TikTok aja kok gak pandai, apalagi membahas tentang ketuhanan. Teman-teman Kristen jangan naik sini ya, nanti terguncang Maaf iman ya. kalian ya. Jangan Gini. gimana. Ini lagi ibu gembala kita lagi on fire nih teman-teman ya. Saya Teman-teman bukan Kristen yang nggak gembala, kuat imannya jangan. Bang Dio. Bukan Siapa yang ngomongin kau? Orang Bang Dio bilangin Nora, pede kali kau. Kak Nora, Yang Kak dimana Nora saya ibu gembala sebenarnya bukan kau. Nora bukan kau. Oh pula Pede ibu. Cuman saya sebenarnya kasihan melihat kalian yang Nah, kasihani lagi kanan dan ke lagi kiri ini. bawahnya, kasihani lagi. Kau jawab pertanyaan saya. Menurut Yesus, Tuhan yang Esa itu yang benar itu siapa? Dan Yesus itu siapa? Itu aja jawab. Jangan kau kasih ceramahmu dulu. Gini, sebelum saya jawab, saya mau menyatakan bahwa saya jadi paham, oh Kak Nora itu kepahitan karena poin-poin tersebut yang Lama-lama Kak pening aku nengok si Bang Paro ini. Iya Bang kan? Paro pening, mataku sakit nengoknya Bang Paro. Beginilah. Paro ini sakit mataku ya. Gini, Turun ya. Gini, kalau ya, kalian gini, nggak turun. mau mendengarkan, Nggak mau diapain dia. kalau kalian nggak mau mendengarkan diskusi secara sehat, saya juga nggak mau bicara kalau hanya emosi-emosi saja. Ya silakan bicara. Sama kau siapa Elis? Aku ngomong sama Bang Paro. Kau pulang Udah, sekian udah, kali. Yang ngomong sama kau siapa? Aku ngomong ke Bang Paro dia tadi naik turun. Udah. Kalau saya mau bicara tapi dipotong-potong, saya nggak nyaman. Ya silakan Dinda ini silakan nggak dipotong-potong lagi silakan. Gini ya, maaf ya teman-teman setanah air, maaf ya.
Saya hanya berpikir, oh Kak Nora itu kepahitan karena poin-poin tersebut yang sudah diutarakannya. Bisakah kita bahas satu persatu? Yang Oke, pertama silakan. terkait perpuluhan tadi. Oke, silakan. Begini Kak Nora, Ya. saya nggak bilang bahwa semua pendeta-pendeta itu baik. Itu Oke. sudah jelas. Ya. Tapi kalau kita kembali ke Bible secara Alkitab, memang perpuluhan itu ada dan itu menguji iman kita. Bagaimana Tunjukkan kita datanya, taat Kak. sama Nggak, Tuhan. kita di sini analisis pakai data. Di mana perpuluhan itu diterapkan kepada gereja? Itu saja saya minta. Saya tidak menentang perpuluhan. Bahkan sebelum ada pun suku Lewi, Abraham sudah melakukan persepuluhan. Saya tidak tentang itu. Cuman persepuluhan yang diterapkan oleh gereja ini bersumber data dari mana? Jangan bilang ke Bani Lewi. Karena ada data. Setelah Bani Lewi tidak ada lagi persepuluhan, Kak. Sekarang tunjukkan di mana persepuluhan diterapkan untuk gereja. Itu saja. Kak, satu. Enggak, saya jangan minta Kakak data. bilangkan Saya tidak minta, Kak. Saya nggak minta data. dari gini loh Kak. Oke. Kalau Kakak bilang Bani Leo berarti artinya Bani Lewi, Kak, bukan Bani perjanjian Leo, lama ya. Kak. Bani Lewi. Iya. Perjanjian lama maksud Kakak kan? Iya, di Maleakhi itu ada. Ya. Di mana persepuluhan untuk gereja, Kak? Di dalam perjanjian baru, Kak? Sebentar Di ya mana Kak, Yesus sebentar ya. menerapkan? Yesus hanya menerapkan pajak, dibayar kepada kaisar. Sebentar saya Itu cari pun dulu juga Kak. dibantah. Oke. Terus terang saya kalau saya disebutkan di sekian-sekian saya nggak hafal, tapi ada Nah, itu. terus Kak. yang kata kakak saya tidak menguasai itu yang mana, Kak? Kakak aja tidak menguasai. Gimana sih? Saya pikir kakak paham. Gini Kak, saya bilang saya tidak menguasai. Saya bilang saya bukan menguasai. Terus Tapi kakak yang tahu bilang saya tidak memahami sepenuhnya kekristenan. Iya, memang jelas Kak. Nah, sekarang persepuluhan itu kenapa diterapkan kepada gereja? Memang diterapkan sama gereja, sama kita orang Dari percaya mana sama Tuhan. konsepnya itu, Kak? Siapa yang mengajarkan? Kalau makanya zakat saya ada, bilang, Kak. Zakat kami diwajibkan di dalam Al-Quran pun ada, Kak. Itu pun bukan setiap bulan, Kak. gini ya Kak, sini sebentar saya cari. Saya bilang saya Oke, tidak hafal silakan. Ya, silakan. Saya kasih apa. waktu. Cuman saya Ya, cari oke. dulu sebentar ya. Oke, Karena itu jelas silakan. ada. Ya, Jelas ya, ada silakan. dan saya jujur juga saya belum 100% melakukannya. Saya jujur saya bilang. Tapi itu ada Kak, Alkitabiah itu. Iya, silakan, Kak. Tunjukkan sama saya di mana datanya diwajibkan persepuluhan di dalam gereja, Kak. Itu saya minta. Cari sampai ayam tumbuh gigi. Ada suara, aku dengar suara. Aku dengar suara begini Kak Nora. Anjir, mana ya datanya ya? Kau Bang Dio, janganlah nanti dibilang gestur tubuhku lagi ya. Aku paling ngeri kali kalau dia bilang gestur tubuh. Oh, belum paham dia, belum lihat dia gestur tubuh Kak Nora ya kan? Anjay. Kau diam lah. Bilanglah kalau kan itu Faruk tengok lah kan udah lain itu Faruk. Nah, tahap dibilangnya itu Faruk tuh. YouTube, dia di YouTube, ngomong di YouTube. Ngomong sama warga YouTube-nya. Sambil nunggu Kak Elis ini, ada saran ini Bang Faruk, teman-teman ya, Kak Nora, semua kawan-kawan. Ada yang menyarankan ingin aku live tiap malam pakai busana muslim, ya penampilan seperti seorang muslim lah, bahasa Al-Quran. Menurut teman-teman gimana? Ya bagus. Ya bagus Kak Dio. Ada room edukasi seperti itu. Cocok sih. Betul itu. Izin sebelum saya dapatkan Kak, karena Kakak minta seperti itu ya Kak. Izin saya Belum dapat lagi. kan saya bukan pendeta Pak. Gak apa-apa, Saya gak apa-apa, bukan Bezi, pendeta, jangan. Tapi saya tahu Bezi, ada tadi itu. diturunkan si Black karena ikut campur. Tidak ada yang boleh ikut campur. Sini hatu saya dengan Celi. Silakan. Nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa ikut campur yang lain, tapi jangan bahasa yang tidak sopan. Itu diskusi yang Nggak sehat. usah, biar kita adil, biar kita fair. Hatu Iya. silakan. Nggak apa-apa. Silakan. Ya di Supaya mana diskusinya tercatat? sehat. Jangan Nggak, tercatat mengangkat di yang mana? sperma lah, BH lah. Itu apa namanya? Itu bukan diskusi Gak yang sehat. apa-apa, Kak. itu karena saya nggak suka laki-laki ikut campur. Kalau perempuan lagi ngomong, jangan ikut campur laki-laki.
ini aku makan mie ayam kayaknya. Kak Elis tombol kaburnya yang X pojok kanan sebelah atas, yang X itu tombol kaburnya. Oh itu Ustadz Dio ya. Kayaknya Bang Faro ini cair jadi $100, makanya diam-diam aja dia. Ya dia mah. Ya kan Bang Faro? Aku lagi berupaya supaya sportif ya. Biarkan aja si Dinda Elisnya sama itu orang ngomong. Makanya dari tadi aku ngomong sama teman-teman di YouTube saja. Ya alhamdulillah ini sudah dapat berkisar $70 teman-teman ya. Alhamdulillah. Pantasan Bang Faru dari tadi senyum-senyum aja ya kan. Percaya pula itu Ustadz Dio. $7 aku percaya, kalau 70 enggak, $7 aku percaya. Kalau aku Bang Faruk, aku aminkan lah semua saudara-saudaraku ya, termasuk Bang Faruk, Kak Nora. Jangankan $7, $7 juta pun aku aminkan. Amin. Masya Allah. Amin. Amin. Coba diingatkan itu si Elisnya, jangan kelamaan dia tinggalkan Komal, nanti jatuh dia tuh, nanti dia jatuh merepet lagi, dibilang kita nurunkan dia. Jangan kelamaan dia jauh dari perangkat. Nah, gitu. Baru kalau mau cari data lagi. Saya nggak mengemutkan kok, siapa yang mengemutkan dari situ ya? Siapa yang mengemutkan? Saya nggak pernah mengemutkan loh. Terus siapa yang mengemutkan? Nggak ada yang disuruh. Kak, begini kak, itu sudah. Begini kak. Kakak kan mencari data. Nah, kakak waktu mencari data, ini di sini live-nya terjeda. Kalau live terjeda, karena kakak masuk ke perangkat lain. Kakak masuk ke Google. Nah, seperti ini. Kalau kakak masuk ke Google, otomatis suara kakak nggak akan terdengar. Kakak harus balik lagi. Ini kakak lagi dalam keadaan dijeda ini. Ini dengar kakak? Enggak. Ini masih dengar? Nah, ini dengar. Tadi kakak baca tidak dengar. Mungkin dipikir dia sama kayak telepon biasa Kak Nora. Keluar daripada aplikasi telepon kan itu bisa kayak telepon WA. Buat teman-teman yang di TikTok, tolong bantu tap-tap layarnya teman-teman ya. Ditembuskan ke 500k tap-tap layar kita teman-teman. Kita sudah dapat peringatan 2 kali teman-teman. PL sudah 2 kali, satu tadi dari 3 pun, dari Oten sekali, saudara Muslim sekali, itu Nora sekali, ada 3. Saya di sini berharap buat teman-teman tap-tap layarnya yang kencang, love orange-nya juga teman-teman, di share Komalnya teman-teman ya. Love orange untuk memperkuat Komal itu love orange sangat kita butuhkan teman-teman ya. Kita naikkan dulu tap-tap layarnya di 500k teman-teman. Syukron jazakallah khair. Oke, udah bisa saya jelaskan kak? Yes. Enggak, iya di mana datanya kak? Oke, coba kakak buka Maliaki 3 ayat 10. Ya silakan dibaca. Saya baca ya. Oke. Aduh. Sayang sekali Kak Nora, aku tahu ini indikasinya nanti ini minta HP nih. Coba lihatlah, minta HP nih nanti. HP ku cuma 1 katanya. Coba lihatlah. Ini dengar nggak? Enggak tadi kak. Kakak dijeda. Oke, silakan. Saya bacakan aja. Baca poinnya aja kak, nggak apa-apa. Perbendaharaan Maliaki 3 ayat 10 kak. Ya, dibacakan poinnya bahwa katanya di sini, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Tunggu sebentar. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisnya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berubah. Bagimu firman Tuhan semesta alam, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Nah, pertanyaan saya, ini untuk siapa, Kak? Untuk kita. Di mana tertulis untuk Kristen, Kak? Untuk kita yang percaya kepada Tuhan, Tuhan Yesus. Oke, sekarang Tuhan siapa yang di sini maksudnya, Kak? Tuhan Yesus. Di mana di sini dikatakan Tuhan Yesus, Kak?
Kakak baca dari awal. Oke, saya baca yang terakhirnya Kak ya. Dikatakan begini. Sebentar. Dikatakan begini Kak. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Apakah Yesus semesta alam, Kak? Kak, maksudnya Kak, bukan dari awal seperti itu. Secara keseluruhan di Alkitab itu kita Kakak jawab saja, apakah semuanya. Yesus semesta alam, Kak? Pertanyaan Kakak pertanyaan yang Oke, kalau Kakak tidak mau jawab, saya akan menunjukkan yang ini, Kak. Oke, silakan Kakak buka di dalam Matius 11:25, Kak. Yang semesta alam di situ Yesus atau bukan? Saya akan bacakan, nanti Kakak tenggelam lagi. Matius? Ucapan ilahi. Ucapan ilahi. Oke, nih. Pada waktu itu berkatalah Yesus. Ini Yesus yang ngomong ya, Kak. Tadi saya tanya sama Kakak, Tuhan semesta alam Maaf, siapa? Kak. Matius Tidak berapa, katakan Kak? Yesus. Sebentar. Matius 11 nomor 25. Kakak nggak usah jeda, saya bacakan aja. Ini betul dari Bible Anda. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Di mana Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan langit dan bumi? Kak, gini ya. Kalau kita ambil detail-detailnya, mungkin gini ya, terus terang saya harus menanyakan ke orang yang paham di mana ini, di mana itu. Itu tentunya seorang pendeta. Karena Kakak kan tadi mengatakan, saya kan tadi bertanya, Tuhan semesta alam itu merujuk kepada siapa? Kakak bilang kepada Yesus. Itu kan berarti Kakak minta saya untuk menunjukkan dalilnya kan? Iya, Yesus di mana mengatakan dia adalah Tuhan semesta alam? Bahkan Yesus sendiri mengatakan, sebentar Kak, saya sedikit lagi. Yesus sendiri mengatakan begini, Matius 15:24, aku diutus, berarti ada yang mengutus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Fix, Yesus diutus, Kak. Bukan pengutus, Kak. Masalahnya yang Kakak buka Maleaki, itu dikatakan Tuhan semesta alam, Kak. Memang betul. Pada waktu itu, Bani Israel itu melanggar perjanjian perintah Tuhan, Kak. Makanya mereka diterapkan persepuluhan. Mereka